Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Implementasi Kode Etik Pustakawan di Perpustakaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Pada latar belakang, etika profesi adalah landasan bagi sebuah profesi yang digunakan sebagai pijakan dalam menjalankan setiap tugas-tugas profesi tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, yang menyebutkan bahwasannya Hansa, saya potong dulu. Nggak usah dibacain. Kalau presentasi bukan dibacakan. Presentasi dipresentasikan, bukan dibacakan. Semua orang bisa baca. Jadi langsung aja to the point, latar belakangnya apa dan segala macam. latar belakangnya saya mengambil penelitian ini karena pada penelitian sebelumnya yang berjudul Implementasi Kode Etik Pustakawan dalam meningkatkan kualitas kinerja pelayanan pustakawan di Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Utara yang dilakukan oleh Risno Mbonuang pada tahun 2013 itu menunjukkan bagaimana pentingnya implementasi kode etik dalam pustakawan dalam meningkatkan kinerja pelayanan pustakawan. Lalu berdasarkan penelitian tadi, pentingnya peranan kode etik bagi kinerja pustakawan dalam hal ini, saya ingin mengkaji mengenai bagaimana gambaran implementasi kode etik pustakawan di Perpustakaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Selain itu, saya juga akan berusaha untuk mengkaji tentang implementasi kode etik yang telah dirancang dan disahkan oleh Ikatan Pustakawan Indonesia pada perpustakaan tersebut. Selanjutnya, rumusan masalahnya. Yang pertama adalah bagaimana pemahaman pustakawan pada Perpustakaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia terhadap kode etik pustakawan. Yang kedua, bagaimana implementasi kode etik pustakawan pada Perpustakaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Selanjutnya, tujuan penelitiannya. Yang pertama, untuk mengetahui pemahaman pustakawan pada Perpustakaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang kode etik. Dan yang kedua, untuk mengetahui implementasi kode etik pustakawan pada Perpustakaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Manfaatnya, manfaat penelitian yang pertama, sebagai bahan masukan untuk ilmu pengetahuan khususnya kode etik pustakawan. Yang kedua, sebagai bahan evaluasi untuk pustakawan di Perpustakaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang ketiga, sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya, batasan masalahnya, saya akan membatasi pada pemahaman pustakawan terhadap kode etik dan implementasi kode etik pustakawan pada perpustakaan tersebut. Metodologi penelitiannya yaitu penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Lokasi dan waktu penelitiannya, lokasinya bertempat di Perpustakaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Waktunya dimulai bulan April 2021 sampai dengan bulan Juli 2021. Subjek dan objek penelitiannya, yang di sini menjadi subjek adalah pustakawan yang ada di Perpustakaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dan objek pada penelitian ini adalah implementasi kode etik pustakawan. Sumber datanya diperoleh dari pustakawan yang berada di Perpustakaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Metode pengumpulan datanya yaitu yang pertama dengan mengobservasi. Saya akan mengobservasi dan melakukan pencatatan mengenai aktivitas yang ada di sana. Yang kedua, menggunakan metode wawancara, yaitu dengan cara merekam dan mencatat jawaban atas pertanyaan yang saya berikan kepada informan
di perpustakaan tersebut. Selanjutnya, instrumen penelitiannya yang pertama adalah pedoman wawancara yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan. Yang kedua, smartphone untuk alat bantu rekam dan dokumentasi gambar kegiatan. Selanjutnya, teknik analisis dan pengolahan datanya yang pertama dengan mereduksi data. Yang pertama, proses reduksi data yaitu dengan mereduksi data, yaitu merangkum dan memilih hal pokok dan memfokuskan hal penting. Yang kedua, proses penyajian data, yaitu data yang direduksi disajikan dalam bentuk uraian singkat berupa teks naratif. Yang ketiga, proses penarikan kesimpulan dengan cara menarik kesimpulan dari analisis data berdasarkan proses penyajian data. Sekian presentasi dari saya. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, satu. Antara PowerPoint sama proposalmu beda ya? Iya, Pak. Di proposal kamu tidak nyebutin penelitiannya jenisnya apa? Kualitatif atau kuantitatif. Di sini kamu bilang kualitatif. Kualitatif baru muncul pada waktu wawancara. Itu satu yang pertama. Jadi saya pertama kali baca nih kamu mau bikinnya pakai apa. Lalu yang kedua, bentar, saya coba buka dokumenmu. Ini kamu tadi rujukannya apa? Tahun 2013? Iya, Pak. Sekarang tahun 2020. Kode etiknya udah berubah. Gimana caranya? Mau mengantisipasi perubahan itu? Kan 2013 kode etiknya beda dong. Karena kamu mau juga mau merujuk ke kode etik yang baru yang punya IPI. Akan disesuaikan dengan kode etik yang baru, Pak. Jauh banget loh. Kamu udah lihat belum yang baru sama yang lama perbandingannya? Di daftar Belum. pustaka kamu nggak ngelihat apa itu yang baru, apa itu yang lama. Analisis perbandingan. Kamu udah nulis bab 2-nya belum? Belum. Ini lagi tugas. Nih, satu pertanyaan saya adalah, tadi balik lagi ya, parameter pengukurannya apa untuk mengukur implementasi kalau boleh tahu? Kalau kamu belum bisa melihat, belum melihat perbedaan antara kode etik yang lama dengan kode etik yang baru misalnya. Parameternya apa yang kamu mau ukur? Ada berapa poin sih perbedaan antara IP atau kode etik yang lama dan yang baru? Yang baru ada berapa? Yang baru Ada berapa poin utama? Beda banget loh antara 2013 dengan yang baru. Mestinya kalau mau meneliti itu ya kamu lihat dulu dong perbedaannya apa. Nggak bisa kamu main tulis gini aja. Karena kalau ada orang nanya, seperti saya tanya sekarang, kamu harusnya udah siap untuk menjawab. Kan ini proposal. Kamu proposal bikinnya gimana? Kan kamu harus punya data mentah dulu. Harus ada data penelitian dulu paling tidak. Baca-baca dulu. Kalau kamu belum baca, bingung loh. Saya aja melihat kamu bilang implementasi, implementasi kode etik itu gimana ya? Implementasi kode etik yang kamu pahami seperti apa, kalau boleh tahu? penerapan kode etik
Iya, apa? Apa itu penerapan kode etik dalam kegiatan sehari-hari yang akan kamu observasi contohnya? Makan pakai tangan kiri gitu, itu melanggar kode etik gitu. Nah, itu loh. Contoh itunya udah jelas belum buat kamu? Apa sih yang kamu anggap implementasi kode etik? Sebentar, Pak. Harusnya tuh jawab langsung. Iya, makanya kan udah bacaan kamu udah harusnya itu bahan bacaan kamu. Rata-rata proposal udah ada bab 2-nya ya, Pak? Belum ada, emang bab 1, bab 3 doang kan. Karena kan ini yang sebelumnya kan memang mestinya memang sebelum bikin bab 2 udah dibahas dulu. Tapi jadi susah kan? Kalau nggak ada bab 2 ini, contohnya harus memang. Jadi nggak tahu misalnya antara indikator yang digunakan itu kan biasanya berbasis dari teori ya. Iya. Kita kelamaan memang ini. Gimana, Hansa? Kalau implementasi yang saya pahami itu penerapan kode etik dalam kegiatan sehari-hari kan ya Pak? Iya. Di perpustakaan tersebut. Kalau untuk instrumen penelitiannya? Enggak, implementasinya dulu aja. Implementasinya gimana sih? Real di lapangan yang akan kamu lihat. Sebutkan contohnya. Contoh dari implementasi. Penerapan kode etik. Penerapan lah, kalau nggak paham implementasi. Saya sebagai pustakawan, lalu kalau saya dibilang saya tidak mengimplementasikan, kalau saya tidak menerapkan kode etik tuh seperti apa? Atau kalau saya dibilang menerapkan itu seperti apa? Kan kamu harus bisa ngukur implementasinya. Masa kamu mau ngukur implementasi tapi kamu nggak tahu apa yang kamu ukur? Lucu dong. Kode etiknya gimana? Yang 2013 gimana yang katanya kamu sudah baca? Yang 2013? Apa yang diukur? Kode implementasinya apa yang diukur? Kewajiban pustakawan terhadap bangsa dan negara. Ya, itu apa? Kewajiban negara terhadap bangsa dan negara itu apa? Menjaga martabat dan moral. Dalam kegiatan sehari-hari contohnya, Hansa. Simpel aja dulu itu deh. Kalau saya bilang saya menjaga kehormatan, ya saya akan mengakui bahwa saya menjaga kehormatan. Tapi pada kenyataannya bagaimana kamu melihat bahwa saya menjaga kehormatan? Gampangnya tuh Hansa, kamu nanti mau ngomong apa tuh mau wawancara apa nih? Gampangannya kayak gitu. Kira-kira apa? Wawancaramu apalah? Coba. Kamu katanya mau pakai wawancara, oke, wawancaranya pakai tidak terstruktur, ya kan? Lalu kemudian apa tuh? Pakai pola doang. Tapi apa kira-kira isi wawancaranya? Apa yang mau kamu tanyakan? Tentang pentingnya kode etik bagi pustakawan. Iya, pentingnya kode etik, lalu kemudian penerapannya, ukurnya kamu gimana? Saya bilang penting, oke, terus udah, itu aja. Hanya berdasarkan pernyataan saya penting. Kalau saya bilang kode etik nggak penting, gimana? Operasional dari kode etik itu, kamu operasikan di instrumen wawancara kamu. Coba gimana? Menjaga harkat martabat bangsa itu kalau dioperasionalisasikan dalam perpustakaan tuh contohnya nih. Ini baru contoh 1, padahal itu ada berapa butir Pak Yono yang baru? Ada Sabta 8 ya? 8 apa 7? Saya nggak lupa. 7, sub-subnya ada lagi kan? Apa nggak ada? Ada. Kalau dibahas lebih jauh lagi ada. Itu cuman ini doang kan. Kode etik yang sekarang justru lebih ringkas. Kalau kode etik yang 2013 kan berapa halaman tuh? Sebutin satu-satu. Menjaga amanat bangsa, bla bla bla. Ada poin 1, ada butir 1, butir 2, butir 3 untuk setiap ininya. Gampang sebenarnya. Justru malah yang baru lebih sulit.
dan belum ada panduannya. Makanya pertanyaannya kembali lagi, implementasinya seperti apa sih yang kamu mau ukur gitu. Kalau itu aja masih bingung, nanti ketemu yang baru malah lebih bingung lagi pasti. Gimana, Hansa? Bingung, Pak. Nah, iya itu dia makanya. Kamu bandingin dulu dong. Antara yang baru sama yang lama udah baca belum? Belum baca. Ya, gimana caranya kamu belum baca? Kan mestinya kalau kamu memang mau ngambil penelitian ini, kamu udah nyiapin dulu dong bahan-bahannya. Ini di bahan pustakanya juga nggak ada materi tentang apa kode etik sama sekali. Saya lihat di bahan bacaanmu nggak ada tentang kode etik ya. Ada kode etiknya kasusnya, tapi kode etiknya itu sendiri tidak ada bahasannya. Kan bingung jadinya. Gimana, Hansa? Bingung? Aduh, kamu udah tengah semester. Masih bingung mau menjelasinnya, susah dong. Ini Parameternya. basic banget ini, apalagi kalau kuali. Iya, Kuali makanya. itu kan, apa ya, harapannya itu ada di bagaimana kamu menggali pertanyaan yang kamu gunakan itu bisa menggali data sebanyak-banyak dan sedalam-dalamnya. Kalau kamu belum paham apa yang mau kamu tanyakan, apa yang kamu akan operasionalisasikan, gimana mau dapat data kualitatif yang berkualitas dan berkuantitas gitu. Iya, Bu. Oke, kode etiknya kamu mau pakai yang mana? Berarti IPI yang baru. Iya. Pelajari IPI yang baru. Lalu kemudian coba jawab pertanyaan saya dengan kode etik yang baru, implementasi seperti apa yang akan kamu ukur? Oke. Terkait dengan metodologi juga, yang namanya kualitatif, maka seharusnya ada yang namanya triangulasi. Nggak bisa kalau kualitatif hanya dari responden doang, harus cuma dari narasumber doang, lalu kemudian kamu ambil datanya itu mentah-mentah dan itu datanya valid. Nggak bisa seperti itu. Kualitatif harus ada triangulasi, harus ada pembanding lain untuk mengecek. Kalau saya bilang saya melakukan ini, saya sudah melaksanakan kode etik, maka harus ada pembandingnya. Oh, kalau menurut aturan kode etik seperti ini. Itu harus kamu kuasain itu, triangulasi. Jadi ada tiga sudut pandang. Bukan hanya percaya sama apa yang diutarakan oleh narasumber. Kamu nggak nyebutin triangulasinya gimana. Kamu cuma nyebutin cara ngolah datanya. Iya, ngolah datanya iya. Tapi memvalidasinya, kalau kualitatif biasanya triangulasi. Ada 3 pendekatan untuk satu masalah tadi. Dari buku, dari orang, dari ahli, atau dari manapun, silakan. Triangulasinya tolong ditetapkan seperti apa. Iya, Pak. Baik. Oke. Ada pertanyaan dulu nggak? Kamu bingungnya di mana tadi? Bingung. Jawab pertanyaan. Kan Kementerian Lingkungan Hidup. Kementerian Lingkungan Hidup. Lo udah join lagi ya? Belum. Udah. Oh, udah. Ya, Pak. Karena kemarin kan saya magang di situ, Bu, biar izinnya gampang dan gak nyari tempat lagi. Oke. Alasannya harusnya jangan begitu. Biar gampang lagi. Kalau balik lagi ke proposal kamu, kan ada manfaatnya di situ untuk penelitian lanjutan, untuk mengevaluasi bagaimana penerapan ya etika, kode etik penelitian, kode etik pustakawan. Nah, justru kalau mau mengevaluasi, kamu nggak bisa judgement dari satu
perpustakaan Kementerian Lingkungan Hidup aja. Sedangkan kan respondenmu ini berarti mau tidak mau sangat sedikit loh. Berarti hanya kualitatif, sedangkan kualitatif itu minimal, ada syarat minimal nggak ya Pak, kualitatif itu? Kualitatif sih nggak ada, tergantung sama skopnya. Problemnya adalah kamu ngambil skop besar, tapi memang sudah dibatasin. Dalam hal ini hanya untuk di KLH, nggak ada masalah. Cuman problemnya adalah sekarang berapa dari KLH itu yang akan kamu manfaatkan sebagai narasumber? Apakah pemilihan narasumbermu itu bisa mewakili? Ntar narasumbernya ditanyain cuman tukang jaga pintu perpustakaan. Nah, kan nggak nyambung berarti. Alternatifnya apa nih? Banyak. Jadi memang kualitatif tidak ada batasannya, Bu Indah. Satu pun bisa kalau Walaupun memang satu ternyata. bisa ya. Kalaupun memang itu bisa, tapi ya itu tadi, satu pun harus dilakukan triangulasi. Iya. Ada pembandingnya. Nggak hanya cuma satu dibandingkan dengan satu, tapi harus ada 3 untuk topik yang sama, untuk masalah yang sama. Itu yang paling penting dari kualitatif triangulasinya. Jadi sebenarnya kalau satu pun tetap ada 3 sebenarnya yang harus kamu kumpulkan datanya untuk membandingkan. Mana sih yang benar kalau narasumber ngomong begini tapi kenyataan di lapangan seperti ini, teorinya seperti ini apa? Nah, itu kesimpulan kualitatif harusnya begitu, bukan hanya saya bilang apa sebagai narasumber maka itu langsung dicatat sebagai hasil dari sebuah penelitian kualitatif. Nggak benar itu. Iya, saya sepakat itu. Gimana nih, Hansa? Iya, Pak. Saya harus terima proposalmu berapa lama lagi? Kamu harus cepat, kalau enggak, ini kamu masih mentah banget, belum jelas mau ngapain ini berarti. Udah tengah semester loh. Belum nanti ada puasa, ada lebaran, ya kan? Kamu nyari datanya bisa nggak? Anta, di Kementerian Lingkungan Hidup itu pustakawannya memang sudah pustakawan atau mereka maksudnya pustakawan secara fungsional memang sudah resmi atau ya semacam tenaga perpustakaan atau bukan jabatan yang fungsional atau yang memang embedded dia itu memang pustakawan gitu. Memang pustakawan. Iya Bu, ada beberapa yang PNS, ada yang beberapa masih honorer, tapi beliau udah bekerja di situ selama 15 tahun kurang lebih. Dan dia memang di jabatannya sebagai pustakawan. Iya. Kan kalau kayak kan banyak ya di perpustakaan khusus atau apalagi di perusahaan sekolah gitu. Jabatan-jabatan siluman yang memang dibilangnya pustakawan padahal sebenarnya mereka bukan pustakawan gitu. Saya maksudnya seperti itu. Jadi kamu nanti kalau mau menerapkan kode etik pustakawan ke orang-orang seperti itu nggak pas kalau menurut saya. Jadi berarti mereka memang sudah diberikan amanah jabatan sebagai pustakawan ya? Iya Bu. Punya misalnya sudah mengikuti pelatihan di kelas sekian jam, punya sertifikasi kayak gitu-gitu juga dipastikan sudah ada ya? Iya Bu. Oke, Bu Indah, ada lagi Bu Indah? Enggak sih, udah. Kalau tadinya saya malah mau nambahin, jangan Kementerian Lingkungan Hidup, yang lain gitu juga. Nggak apa-apa sih, Kementerian Hidup aja nggak apa-apa. Itu bisa jadi data apa ya? Jadi data besar untuk evaluasi penerapan. Saya pikir kalau bayangan saya kalau instrumennya tidak, misalnya instrumennya tadi saya sekitar 8 ya. 8, terus kualitatif dan informannya misalnya dari sisi informan langsungnya misalnya hanya 2-3, kemudian misalnya triangulasinya ke penggunanya sama ke atasannya ya Pak ya, Iya.
Nah, Atau itu dari misalnya teori juga ada, kalau misalnya teori ada bukunya. Tapi masalahnya kayaknya yang bahas tulisan tentang teori tentang kode etik di Indonesia, apalagi di dalam hal pustakawan, belum ada deh. oke. Itu yang mungkin kesulitannya sebenarnya, guys, apa triangulasi kalau berdasarkan data sekunder ya berarti. Mm-mm. Itu masih susah tuh nyari datanya Iya, karena belum banyak yang nulis. Apalagi untuk yang kode etik yang baru, itu iya. problem terbesarnya. Itu Kalau kemungkinan. misalnya datanya ada bisa lebih dari satu, apa objek penelitiannya, misalnya kementerian satu lagi ya, yang satu ini ya, Tapi mungkin berarti bisa survei ya Bu ya, kuesioner berarti. ya jadinya survei penerapan kode etik ya, Iya, artinya kan survei penerapan juga ya mungkin hanya kualitatif, kuantitatif lagi dong. kuantitatif dan kuali, jadi ya, gabungan ya Pak ya. Bisa aja sih, cuman mampu nggak Hansa Iya. dua-duanya Iya. bikin? Tapi ini satu aja masih bingung Hansa, ya udah satu Iya aja. makanya. Kalau saya mikirnya mungkin oke lah, Hansa kamu jadiin ini kualitatif dulu, nanti basis dari situ itu bisa jadi dasar untuk mengembangkan tools untuk mengukur Betul. implementasi. Yang Hasil di wawan tempat hasil lain. wawancaranya kan mungkin ketahuan tuh bahwa ternyata pemahamannya aja masih kurang. Berarti kan nanti kalau mau bikin kuesioner, pertanyaannya adalah kepada pemanfaat apa pemahamannya dulu, belum kepada penerapannya. Nah dari situ baru deh masuk lagi lebih dalam lagi 1, 2, 3. Jadi ini studi kasus pendahuluan untuk membuat tools alat instrumen pengukuran implementasi kode etik di perpustakaan. Nah, itu keren tuh nanti ke sana. Oke, ada Ya, lagi Bu Indah? Enggak, saya cukup Pak. Tadi dosennya baru cuma 2 ya. Ayo No, saya pamit dulu ya. Oke, Oke, nanti saya isi yang Hansa. ya, Oke, makasih. sama-sama. makasih Bu. Oke, Hansa, udah Iya dicatat Pak, semuanya? udah Pak. Ini saya juga sudah share screen ya. Ini ada catatan dari saya ya. Sebenarnya banyak kan itu sih tadi udah dibahas. Pertanyaan saya sebenarnya ini nih. Kuali atau kuanti yang kamu cari, parameternya itu apa sih? Makanya pertanyaan saya tadi adalah bagaimana kamu mengukur, kamu melihat bahwa implementasi dari kode etik itu sudah dijalankan, seperti apa? Kalau kode etik kedokteran kan jelas bahwa satu, informasi pasien tidak boleh diedarkan. Lalu apalagi kode etik kedokteran? Kan ada juga gitu-gituannya. Kode etik mahasiswa apa sih? Kode etik mahasiswa kira-kira apa? Nah, kamu aja yang simpel-simpel gitu aja belum bisa jawab kan? Jadi kode etik sendiri, coba tulisan dari tulisanmu ini tulisanmu ini diperdalam lagi deh. Pendahuluan bab 1 isinya cuma 2 halaman. Praktis kan bab 1 itu cuma 2 halaman bab 1mu nih. Apa sih kode etik? Coba kamu bahas, tambahin di sini kode etik yang lama, kode etik yang baru. Apa perbedaan dan perbandingannya? Apalagi kamu merujuk tadi katanya 2013 sudah pernah dilakukan, ya kan? Iya. Coba bandingin di sini. Kenapa juga kamu mau ngambil kode etik? Alasannya mungkin bisa jadi kamu tulis saja bahwa penerapan implementasi kode etik yang baru belum banyak tulisannya, makanya kamu nyobanya ngambil penelitian ini. Kan simpel tuh. Iya Pak.
Catat, jangan cuman iya-iya aja. Saya sering dibilangin iya, tapi nggak dikerjain, sakit hati juga kayaknya. Karena nanti begitu diskusi, balik lagi ke belakang lagi, mundur lagi. Bilangnya iya-iya aja soalnya. Oke, ini batasan oke. Kembali tadi, implementasinya tuh apa sih? Apa sih yang kamu mau ukur, kamu mau lihat dengan implementasi ini, kegiatannya apa di lapangan? Dalam kegiatan peminjaman apa implementasinya? Dalam kegiatan pendidikan, dalam kegiatan pendidikan pemustaka, dalam kegiatan eh, referensi di perpustakaan, apa itu kode etik yang mesti diperhatikan? Kan itu mesti kamu identifikasi kalau emang kamu mau mengukur tadi, mengevaluasi. Nah, di situ mesti dijelasin nih. Di bab 2, ini kan langsung bab 3. Di bab 2, isinya adalah apa parameter implementasi yang akan kamu ukur. Apa variabel yang akan kamu ambil. Itu. Variabel sama kendala. Sekarang coba pertanyaan ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui kendala. Oke. Kendalanya apa sih? Bagaimana kamu mengetahui kendala? Saya nggak ada kendala. Udah, gitu aja selesai. Ditanyain, apakah ada kendala dalam menerapkan kode etik? Itu doang pertanyaannya. Enggak. Nah iya, makanya. Harusnya kamu udah tahu tuh waktu saya tanya tadi. Bagaimana kamu mengetahui kendala kalau kamu nggak tahu apa yang mau kamu ukur? Ya, Iya, Pak. ini bahan evaluasi. Bahan evaluasi apa? Sini juga kamu cuma lihat ya deskriptif aja. Makanya pertanyaan saya adalah ini kamu deskriptif kualitatif, kuantitatif. Kenapa nggak ngambil jadi studi kasus? Itu mungkin malah jadi pertanyaan yang menarik juga. Oke? Oke, Pak. Saya stop share sebentar. Berikutnya siapa nih? Tutup aja dulu berarti, Hansa. Jadi saya minta revisi dari proposalmu ya. Cepet deh. 3 hari ini deh. Kamu harus sudah revisi lalu upload lagi nanti dibaca lagi sama dosen supaya kalau enggak nih ntar kamu tunda-tunda lagi nih. 3-4 hari kamu coba habiskan waktumu untuk membaca, membandingkan tadi sehingga hasilnya bisa lebih baik. Iya. Ditutup, Pak. Betul apa ya? Sekian presentasi proposal saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Pak Danang ya. Berikutnya Bu Osi belum masuk juga. Jadwalnya harusnya adalah pada jam yang sama dengan Hansa itu seharusnya Nur Oktavia ya. Iya, Pak. Pak Danang? Iya, Pak. Pak Danang mau gabung
dengan bahas Nur Oktaviana atau mau gabung di sini aja? Bu Rosi belum masuk ya? Bebas Pak, yang bisa saya bantu yang mana? Terserah. Soalnya masih banyak nih kan sampai jam 4 nanti. Kalau misalnya satu Betul. ruang ngumpul semua, kayaknya resources-nya nggak bakalan cukup juga. Ya. Saya ke BR2 aja apa gimana? Boleh? Nur, kamu Oke. ke sama dengan Bu Osi nanti dilanjutin mungkin kalau Bu Osi gabung. Sekarang sama Pak Danang aja dulu ya. Baik. Yang mau gabung dengan Nur sama Pak Danang silahkan pindah ke record room 2. Septi tetap di sini. Iya, Pak. Oke. Berikutnya kita dengarkan presentasi kedua. Jadwalnya harusnya jam 10, tapi nggak ada masalah, kita cepat aja biar lebih banyak lagi masukan yang bisa kita diskusikan. Kali ini kita akan mendengarkan penjelasan dari presentasi dari Septi tentang proposalnya. Silakan. Baik, baik Pak, makasih. Saya share screen dulu ya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Anggra ini akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Pemanfaatan YouTube sebagai Sarana Penyebaran Informasi Perpustakaan Kalbis Institut Jakarta. Latar belakangnya, karena saya ingin mengetahui apa sih yang menyebabkan jumlah viewers channel YouTube Kalbis sedikit, padahal kan informasi yang diberikan bisa membantu buat menambah ilmu pengguna. Terus strategi penyebaran informasi perpustakaan Kalbis Institut Jakarta melalui sosial media. Rumusan masalahnya, sejauh mana kebermanfaatan dalam penyebaran informasi bagi mahasiswa di perpustakaan Kalbis Institut Jakarta. Tujuannya mengetahui manfaat YouTube sebagai sarana penyebaran informasi di perpustakaan Kalbis Institut Jakarta bagi para mahasiswa Kalbis Institut. Manfaatnya, mengetahui peran YouTube perpustakaan sebagai sarana penyebaran informasi di Kalbis Institut Jakarta dan sebagai bahan referensi bagi penelitian sejenis yang selanjutnya. Batasan masalahnya, penulis hanya membahas manfaat saluran YouTube perpustakaan Kalbis sebagai sarana penyebaran informasi bagi para mahasiswanya. Di sini, saya menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu dengan data primer, dengan cara observasi, wawancara, angke, dan data sekunder, perpustakaan, dan jurnal. Subjek dan objek penelitian saya populasi dan sampel. Saya menggunakan rumus Lovin dan setelah saya menghitungnya, yang saya ambil sampelnya 94 mahasiswa dari 1.591 mahasiswa di Kalbis. Waktu dan tempat penelitiannya, waktunya itu dari bulan Maret sampai bulan Juli 2001 waktu penelitian saya dilakukan secara online untuk mahasiswa Kalbis Institute. Dan ini profil perpustakaan. Dari tahun 1992 sampai 1998 dipimpin oleh Ibu Catherine, lalu 1908 sampai 2001 oleh Bapak Suwito, dan 2001 sampai 2008 oleh Ibu Siti Nurjana, dan 2008 sampai 2011 Ibu Sulastri, dan dari tahun 2014 sampai saat ini oleh Ibu Natasha. Ini informasi-informasi yang saya dapat, yang bisa saya dapatkan di perpustakaan tersebut. Dan ini struktur organisasinya yang dipimpin oleh Bu Tri Junarti,
Kepala Perpustakaan Ibu Natasha, dan ini literasi oleh Kak Hanum, pengolahan pengadaan oleh Pak Freddy, dan pelayanan sirkulasi oleh Bu Riansa dan Pak Dwiki, bagian promosi Bu Dwi. Oke Pak, makasih. Agak beda ya dengan proposalmu ya? Iya Pak, ada yang ditambah-tambahin. Ada yang saya tambahin. Ada yang ditambahin dan ada yang dibuang. Iya. Oke, begitu baca pertama kali langsung. Yang namanya paragraf minimal ada 3 kalimat. Kok jelek ya tampilannya? Bentar. Ya, Iya Pak. nih. Paragraf pertama aja langsung cuman ada 2 kalimat. Oke. Rumusan masalah, sejauh mana kebermanfaatan dalam penyebaran informasi? Jadi tampilanmu seperti apa? Apa-apa, maaf Pak. Rumusan masalah? Rumusan masalahnya, bentar. Rumusan masalahnya sejauh mana kebermanfaatan dalam penyebaran informasi bagi mahasiswa di perpustakaan Kalbis. Sejauh mana kebermanfaatan dalam Ya. penyebaran informasi? Ini kalimatnya juga membingungin. Yang mau kamu mau ukur manfaat YouTube channelnya atau penyebaran informasinya? Saya sih maunya mengetahui manfaatnya dan Ya, penyebaran manfaat dari informasi. penyebaran informasi atau manfaat dari YouTube-nya sebagai sarana penyebaran informasi? Manfaat informasinya, Kak. Manfaat informasinya? Iya. Berarti judulnya bukan jangan ini dong. Bukan manfaat YouTube berarti. Manfaat penyebaran informasi melalui media YouTube. Di situ aja akan muncul pertanyaannya apa? Akan muncul persepsi yang berbeda. Kalau di sini adalah yang kamu lihat apa? Pemanfaatan YouTube-nya yang kamu tekankan. Iya, Pak. Makanya pertanyaannya, masalahnya adalah sebenarnya kamu mau lebih kepada penyebaran informasi lewat YouTube, ya. Penyebaran informasi di Kalbe hanya dengan YouTube, kan banyak kan yang lain kan? Enggak, sosial media di IG, terus YouTube. Nah iya itu dia, kan banyak makanya. Tapi yang kamu mau lihat pemanfaatan YouTube-nya atau penyebaran informasinya? Pemanfaatan Atau YouTube melalui pemanfaatan informasi melalui YouTube. ya udah, berarti perbaiki itu. Analisis pemanfaatan penyebaran informasi perpustakaan melalui media YouTube, gitu kan? Iya, Pak. Perpustakaan Kalbis Institut Jakarta. Iya. Kalimatnya kamu perbaiki, karena saya bacanya bingung nih. Kamu sebenarnya mau ngurusin apa? Di sini rumusannya. Oke? Iya. Karena kalau di bawahnya, kamu lihat sejauh mana peran YouTube loh. Kok peran YouTube-nya yang kamu mau tekankan salahnya? Iya, Pak. Bukan dari penyebaran informasinya. Harusnya penyebaran informasinya jelas dulu, baru kemudian mau pakai apa nih? YouTube kah? Instagram kah? Atau apapun itu kan gitu. Iya, Pak. Oke, tujuan. Tujuan tadi kamu nyebutin 1 ya? Iya. Cuman mengetahui doang. Kalau cuman mengetahui doang mah nggak perlu bikin penelitian atau tujuannya hanya untuk mengetahui. Tujuannya berarti ditambahin manfaat ya, Kak? Pak. Manfaat. Ya, kamu tujuannya tuh mau ngapain neliti YouTube ini? Kan tadi udah ada masalahnya. Masa harus menjawab masalah dong? Iya, Pak. Masalahnya apa? Ayo. Manfaat informasi. Alasan kamu lah, alasan kamu bikin penelitian ini tuh masalah tuh sebenarnya.
untuk menyebarkan informasi melalui untuk menyebarkan informasi melalui YouTube kepada mahasiswa itu. Ini masalahnya antara tulisanmu dengan presentasi nggak nyambung nih, makanya di sini nggak disebutin tadi tuh bahwa YouTube-nya cuma sedikit dan segala macam. Tujuannya apa? Ya untuk meningkatkan kebermanfaatan dengan menambah jumlah viewer kan gitu tujuannya berarti kan? Iya, Pak. Memperbaiki masalah, gitu dong kalimatnya. Bukan hanya cuma pengen tahu doang. Kalau pengen tahu doang ya mesti bikin penelitian, nanya aja udah selesai. Ya. Gitu. Iya, Pak. Oke, diperjelas jadi kalimat hubungan antara masalah kemudian dengan latar belakangmu itu semuanya nanti harus kelihatan nih nanti di tujuan sama manfaat, kira-kira kan gitu. Sama ini juga mengetahui manfaat YouTube sebagai sarana penyebaran. Kenapa hanya mengetahui doang? Mungkin kamu bisa saja kan mengukur efektivitas. Kenapa YouTube tidak dipakai jumlahnya sedikit? Karena ternyata memang dianggap tidak efektif oleh mahasiswa, kan bisa. Mereka lebih senang pakai Instagram. Kenapa? Karena lebih simpel ketimbang YouTube, dinonton. Bandwidth-nya mahal, dan seterusnya. Berarti kan itu apa? Bukan hanya manfaat kan? Iya, Pak. Berarti mengukur efektivitas gitu dong. Kalimatnya juga mengetahui. Kalau mengetahui doang, nanya aja udah selesai. Nggak perlu bikin penelitian. Iya. Makanya di sini juga manfaatnya juga cuma mengetahui doang. Apa? Memberikan masukan untuk evaluasi perbaikan, kan gitu bisa manfaatnya. Menjadi sarana evaluasi materi atau konten YouTube perpustakaan misalnya. Bisa lah disusun dengan kalimat yang bagus. Iya, Pak. Oke. Metodenya kuantitatif survei. Iya, Pak. Data primer observasi. Nah, ini agak aneh. Kuesioner, ini kuesioner. Oke. Question. Data sekunder. Kenapa kamu pisahin antara jurnal dengan perpustakaan? Kalau perpustakaan. Iya, kalau perpustakaan kenapa? Kalau jurnal itu kan bisa dicari di internet juga, Pak. Jadi gitu. Data sekunder apa? Data sekunder itu data yang diperoleh sumber-sumber sekunder yang mendukung data primer. Apa artinya sekunder? Sekunder itu data-data yang mendukung. Tidak langsung. Iya. Tidak langsung apa? Orang nulis, berarti kan kamu baca tulisannya kan? Bukan baca, bukan mendapatkan langsung dari saya, sekunder. Nah, literatur sama buku sama jurnal sama nggak sekundernya? Jurnal sama apa, Pak? Ini kamu bedain kan? A, perpustakaan, B, jurnal, ya kan? Iya. Lalu kemudian apa yang membedakan antara jurnal dan perpustakaan? Itu aja sih sebenarnya. Sama-sama sekunder, nggak perlu dibeda-bedain lah. Iya, Pak. Ya udah sebut aja data primer, data sekunder. Data sekundernya sumbernya dari buku dan jurnal. Iya, Pak. Itu bukan sumbernya dua. Tapi dari buku-buku dan dari jurnal sama-sama dari sekunder. Tapi bukan cara. Menggunakan cara perpustakaan, mengumpulkan data perpustakaan. Bukan gitu caranya. Data sekunder yang digunakan bersumber dari buku dan jurnal. Ini kesannya jadi kamu masih belum paham antara sekunder dan primer kalau kamu nulisnya kayak gini. Oke. Iya, Pak. Subjek, objek. Subjek penelitiannya mahasiswa Kalbis. Iya. Objeknya YouTube-nya. YouTube-nya atau kebermanfaatannya. Nah, ini balik-balikin lagi nih. Nah, sekarang pertanyaannya subjeknya adalah kebermanfaatannya atau mahasiswanya? Kebermanfaatannya, Pak. Berarti ini salah dong.
Jadi semua pengguna YouTube ya Pak, nggak cuma mahasiswa Kalbis doang. Nah, itu juga pertanyaan berikutnya. Kenapa nih Ah, ya, ya. 1591? 1591 kamu bilang ini apa? Yang pengunjung channel Itu kan? jumlah mahasiswanya. Jumlah mahasiswa atau pengunjung? Jumlah mahasiswanya Pak saat ini. Ya, berarti jangan gini dong nyebutinnya. Ini kan jumlah mahasiswanya, bukan dia belum tentu pengunjung channel YouTube, jangan-jangan. Iya. Ini kamu nulis seperti ini kan kesannya apa? Berdasarkan data pengunjung pada channel YouTube, maka ada 1591 mahasiswa yang mengakses channel YouTube-nya. Pertanyaan saya adalah, makanya ini 159 ini semua mahasiswa Kalbis, bisa kamu gitu menyaring lagi dari pengunjung channel YouTube-nya Kalbis bahwa ini mahasiswa ini bukan, kan nggak bisa. Setahu saya sih nggak bisa. Kalau kamu bisa, keren. Iya Pak. Oke. Jadi subjek sama objeknya tolong perbaiki, lalu kemudian jumlah Ya, ini lah. Populasinya apa sih yang kamu mau ambil? Pengguna YouTube-nya atau mahasiswanya? Atau Tadinya YouTube sih, ini hanya sebagai tool saja, sarana saja, kan beda lagi berarti antara subjek, objek, ya kan? Ini di tulisannya coba dimatangin lagi, cocokkan Iya, Pak. lagi dengan tadi, katanya kamu mau merubah kebermanfaatan yang mau kamu ukur. Harus nyambung tuh. Kalau kamu sana kebermanfaatan, berarti sini juga harus kebermanfaatan. Jangan sampai ada miss lagi. Ini bolak-balik nggak nyambung antara tiga-tiganya. Yang satu ngomongin YouTube, judulnya ngomongin YouTube, tapi di dalam ada kebermanfaatan, kan jadi bingung orang bacanya. Iya, Pak. Oke, populasi. Nah, ini juga berdasarkan data pengunjung channel YouTube lagi. Makanya pertanyaannya, apa ini semua mahasiswa Kalbis nih 1591? Karena kamu bilang ini berdasarkan data pengunjung, bukan data mahasiswa. Iya. Yang benar yang mana pastiin, kalau udah pasti, sebut itu sebagai populasi. Populasinya adalah 1.500 mahasiswa. Nah, apakah mereka pernah menggunakan channel YouTube? Nah, itu berarti pertanyaan yang harus kamu saring dari kuesioner. Dari 1591 kamu sebarin dapat 300 tapi cuma 10 yang buka channel YouTube, kan berarti pertanyaanmu juga hanya dijawab, respondenmu bukan 100 tapi cuma 10. Karena menggunakan channel YouTube cuma 10, itu juga berarti mesti dijaring dengan teliti di kuesionernya. Nggak bisa kamu hanya nyebut pengunjung YouTube lalu kemudian tanpa kamu tanyain apakah apakah responden pernah nonton channel YouTube-nya, kan gitu. Kalau enggak, ntar semua orang bisa ngisi kuesionermu dan sampelmu jadi berantakan. Iya. Oke. Daftar pustaka. Bahasa Inggrisnya mana bukunya? Textbooks-nya mana terkait dengan, ini ngomongin apa sih? Kebermanfaatan. Kebermanfaatan apa? Media? Atau komunikasi? Ini kamu bicaranya textbook-nya dalam masalah media atau komunikasi atau apa nih? Mana bukunya? Media, Pak. Ini bukan buku semua nih, penelitian semua. Tapi teorinya, dasar teorinya apa yang kamu mau pakai? Kalau ini teori media, siapa yang banyak nulis tentang media? Yang punya teori tentang media? Cari dong. Coba. Ini juga, ini sama ini, apa bedanya dengan yang ini? Sama-sama 2018, efektivitas YouTube sebagai media pembelajaran, mahasiswa, Visip Bengkulu. Apa bedanya ini dengan ini? Pitasari DN, N Pitasari Dwi, ya, sama aja. TS Francisca. Iya. Dibacalah dengan masukinnya 2 kali berarti. Iya, Pak.
Maaf. Ini bukan dimasukin 2 kali. Ini dua hal yang berbeda. Ini skripsi penuh, ini artikel. Kamu mestinya baca Iya. dong. Iya, Pak. Saya nggak baca aja bisa ngelihat kok. Masa kamu kalau baca bener nggak ngelihat bahwa ini sama sih? Oke, itu masukan dari saya. Ya, Pak. Ada yang mau ditanyain nggak? Bu Jadi El? kan ini Pak, Ya. Pak saya mau nanya. Yap, silakan. Kan saya kan pakai rumus Slovin ya Pak. Nah di rumus Slovin itu jadi dari 1591 mahasiswa itu udah saya jumlahin tuh Pak pakai rumus Slovin itu jadi 94 mahasiswa doang. Oke. Terus masalahnya? Yang jadi yang akan saya sebarin itu jadinya untuk 94 mahasiswa doang. Kamu kumpulin aja, sebarin aja semuanya. Nanti dapatnya yang kamu analisis harus minimal 94. Karena kalau kamu nyebarin cuma 94, ternyata yang 20 ngisinya sembarangan, tidak valid dan segala macam, ayo. Berarti kan sampelmu kurang dari 94. Yep. Sebarin aja sebanyak-banyaknya supaya dapat feedback ya, masukan dari itunya. Mungkin dapat 200 ya nggak apa-apa. Kalau lebih dari 94 itu kan minimal. Kalau kamu lebih ya nggak ada masalah. Tapi kalau kamu kurang, nah itu yang akan jadi pertanyaan. Iya. Gitu. Ada Bu El, Septi. Bu El, ada yang mau ditanyakan Bu El? Iya Pak. Itu kan yang dulu Pak. Saya baru baca sih ya punyanya Septi. Karena kan kemarin Septi udah pernah nanya juga ya ke saya berkaitan proposalnya. Pertanyaan saya masih sama kayak kemarin Septi, ini latar belakangnya kenapa kamu ambil pemanfaatan? Karena kalau pemanfaatan kan kita hasilnya dimanfaat atau enggak cuma gitu aja. Gimana Septi? Latar belakangnya gimana? Bentar Bu. Jadi kan saya mau ini pengen tahu kenapa sih jumlah viewers channel YouTube Kalbis itu dikit, padahal kan banyak banget informasi yang dapat membantu menambah informasi bagi pengguna. Terus kan kata Ibu kemarin kenapa nggak harus strateginya. Nah, di sini saya nambahin di latar belakangnya Bu. Jadi saya membahas penyebab viewers dikit sama strateginya. Jadi strateginya gimana nih caranya biar saya bisa naikin viewersnya gitu Bu. Oke, berarti dari hasil pemanfaatan kamu baru nyusun strategi gitu. Oke, Septi, sebenarnya kalau di sini kan kamu harus pakai teori ya, teori pemanfaatan media. Kamu udah baca belum teori pemanfaatan media? Kayak usage gratification, kemudian jarum hipodemik. Kamu udah baca? Nah, itu yang menurut saya ya, akhirnya judul ini tuh nggak ada nggak ada poin ujungnya gitu dari latar belakangnya, karena kamu nggak tahu nih teori apa yang perlu dibahas. Misalnya kalau kamu mau pakai usage gratification misalnya ya, di mana teori itu mengatakan setiap pengguna dari media itu bebas memilih media apa yang mereka gunakan. Berarti kamu lihat dari sisi pengguna. Atau kamu mau pakai jarum hipodemik? Dari sisi pengguna ya. Sisi pengguna. Cuma kan tadi dapat saran dapat masukan dari Pawar gimana kalau diganti jadi analisis manfaat informasi melalui media YouTube. Ya, bisa juga sih. Tapi kamu harus pilih dua teori ini karena
sisi yang dilihat itu beda. Kalau kita bahas strategi, kita bahasnya dari sisi jarum hipodemik, dari sisi kreator konten medianya. Tapi kalau kita pakai user gratification, kita lihatnya dari sisi user. Gitu. Iya, Bu. Nah, ada lagi teori pemanfaatan media lain yang mungkin bisa memperkaya pengetahuan kamu tentang bagaimana penggunaan media itu gitu. Di penggunaan media bisa lihat dari kontennya, bisa dilihat dari kreatornya, bisa lihat dari komunikannya atau khalayaknya gitu. Karena kalau judulnya analisis pemanfaatan YouTube, saya takutnya nanti hasilnya cuma bermanfaat atau tidak, cuma gitu aja kalau kita lihat dari sisi user. Sedangkan kan kamu katanya mau melihat apa sih yang sudah mereka lakukan juga gitu kan. Nah, takutnya itu nggak tersentuh tuh. Jadi kamu baca dulu deh teori-teorinya gitu kan. Karena sebenarnya kalau dari masalah, masalahnya dia sudah membuat konten YouTube, kemudian mungkin mereka sudah membagikannya. Mereka membagikan di mana? Maksudnya linknya mereka bagikan di website kah atau di di grup-grup kah atau gimana gitu. Nah, itu tuh di IG-nya pun aja tuh juga belum di-share. Jadi kayak mereka tuh kurang menyebarkan informasi kalau Kalbis tuh punya YouTube loh gitu. Kayak berarti bisa jadi usernya nggak tahu kalau ada YouTube-nya gitu. Atau usernya tahu ada YouTube-nya cuma ada YouTube cuma gitu aja. Tahu cuma nggak action. Gitu. Itu tuh yang perlu dicari tahu juga. Makanya kalau analisis pemanfaatan itu hasilnya akan dikit banget gitu loh. Cuma skupnya bermanfaat atau tidak. Cuma gitu aja gitu loh, Septi maksud saya. Berat kalau misalkan saya membahas strateginya itu gimana, Bu? Kalau kita bahas strategi, berarti kita harus lihat dulu permasalahan ini dimanfaatkan atau tidak gitu. Nah, dari dimanfaatkan itu kita lihat juga strategi yang mereka lakukan selama ini sudah cukup atau belum menurut teori promosi perpustakaan kan. Nanti kamu nilai tuh dari situ. Kalau menurut pendapat saya sih gitu. Jadi kamu dapat data pemanfaatannya juga, kemudian kamu dapat data tentang strategi mereka selama ini tuh dalam teori promosi gimana gitu loh. Iya. Kalau saran saya sih gitu ya, tapi kamu harus baca teorinya dulu karena teori media tuh banyak. Iya, Bu. Terus kalau masalah sih emang kelihatan sih masalahnya. Kenapa kok mereka udah capek-capek bikin konten, udah share di YouTube, share di Instagram, tapi kok viewersnya masih 25 atau berapa gitu ya, nggak sampai 100 gitu. Atau permasalahan lain mahasiswanya kita nggak tahu ya, atau permasalahan mahasiswanya nggak butuh informasi itu, atau mereka Bu mau tahu gitu. Kenapa? Makanya pengen mendalami gitu, pengen tahu apa sih yang menyebabkan mereka tuh nggak tahu ada informasi di YouTube, ada informasi yang bakal dia dapatkan di YouTube gitu. Iya, paham sih saya maksudnya. Iya gitu. Jadi kalau cuma analisis kebermanfaatan gitu ya, pemanfaatan, ya akhirnya dapatnya cuma itu. Ini bermanfaat atau enggak gitu loh. Cuma satu variabel kan ini. Iya. Itu sih, baca dulu teori-teori tentang pemanfaatan media. Itu banyak sekali media digital, apalagi banyak sekali teori kritis juga banyak membahas tentang pemanfaatan media. Jadi lebih tergambar nih permasalahan kamu, kita bahasnya dari sisi mana gitu. Iya, Bu.
Itu sih Septi, Pak Yono. Ya, makasih, Bu. Oke, baik. Jadi, kira-kira kapan bisa diperbaiki proposalnya supaya bisa kelihatan langsung nih, kamu bisa lanjut atau enggak sebenarnya? Insya Allah secepatnya, Pak. Kapan itu secepatnya? Kalau boleh kasih waktu. Ini udah tengah semester, kamu belum ngumpulin data, kamu belum bikin tools kuesionernya, ya kan? Iya. Belum lagi nungguin. Kembali, kalian akan kepotong dengan liburan Lebaran dan puasa. Mungkin bisa mempercepat, tapi juga bisa jadi itu akan memperlambat pengumpulan data. Jadi tolong diantisipasi, jangan tunda-tunda semua ya, Iya, nggak Pak. cuman septic, Iya, Pak. siapapun yang ada di ruangan ini. Iya, Pak. Karena kalian cuma punya batas waktunya kan cuma sampai kapan? Juli ya, kalau nggak salah. Sampai Juli. Iya, makanya. Itu Juli harus sudah final loh, Iya, Pak. ujian. Oke, nanti tunggu kalau memang kamu nggak bisa nyiapin tanggalnya, maka tunggu aja nanti dari pengumuman di grup kapan kamu harus ngumpulin terakhir perbaikan proposal supaya kita bisa maju sama-sama. Oh, maunya sih sebulan jadi, Pak. Sebulan jadi kalau memang benar Maunya. ngerjainnya, teorinya Iya. benar, kamu teorinya aja kan belum paham tadi. Ada banyak Pak. macam teori. Kamu daftar pustakanya baru ngomongin YouTube-nya doang, tapi dasar teorinya nggak ada. Iya, Pak. Gitu. Oke, Bu El udah nggak ada lagi ya? Udah Pak. Baik. Terima kasih Septi, bisa ditutup. Ya Pak, makasih buat Pak War dan Bu El atas masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini baru jam 10.12. Sekarang harusnya ada siapa nih? Septi sudah. Firda diundur sama Bu Indah. Farah jam 11. Breakout room 2. Breakout room 1 sudah habis. Vicky belum ada ya, Vicky? Belum kayaknya Pak, belum ada nih. Oke, berarti kita gabung ke itu aja. Break room 2, break room 1 udah habis nih. Septi sudah. Berarti Lalu, nanti saya jam 3 ya Pak, satu lagi. Iya, jadwalnya segitu. Tapi kalau emang mau dimajuin biar lebih cepat, terserah sih Bu. Ini siapa nih? Para Dina Yasmin. Kalau dia udah siap sih nggak apa-apa. Ada nggak anaknya? Atau dipanggil aja ya? Panggil di grup kali ya. Grup itu, grup skripsi ya. Saya coba panggil bentar. Bu El sehat, Bu El? Sehat Pak, Alhamdulillah. Ini lagi bindeng dikit. Ini ke vaksin gimana? Mau di sana atau di Jakarta? Kalau bisa di sini sih saya mau di sini Pak, biar nggak bolak-balik. Kayaknya sih tiap daerah kan punya kebijakan beda-beda ya Bu ya. Jadi mungkin Ibu harus ngecek deh entah di website di mana. Ini kan di Bogor juga katanya sih bisa. Saya juga belum nyoba nih. Penasaran juga pengen nyoba. Kan yang penting ada surat dari itu kan Pak. Iya. Cuman kan saya kemarin nanya sama Bu Umi kan gimana ininya tunggu dari Satgas COVID-nya ya sih. Makanya bingung juga. Iya. Kalau misalnya
ya kalau misalnya dari Bu Umi ada surat aja kan mungkin udah nggak ada masalah, selesai gitu loh. Ya bisa nggak perlu kemana-mana. Cuman problemnya sekarang kalau ibu misalnya kan karena jauh ya Bu ya, nunggu sebulan, kalau sebulan harus balik ke Jakarta ribet juga nanti ya Bu. Kan jarak vaksin pertama kedua kan 2 minggu, berarti saya harus sebulan di Jakarta, Pak. Iya makanya, nggak Kita mungkin balik. bolak-balik. Maka kalau bisa vaksin di sini, saya mau vaksin di sini aja gitu. Coba aja Tapi, Bu, tanya dulu Bu di ininya. Kita bisa ngecek ini nggak Pak? Kan waktu saya sakit tahun kemarin tuh pas bulan Oktober kan saya sempat sakit tuh 2 minggu lebih. Nah saya nggak tahu itu waktu itu kena COVID atau enggak gitu karena gejalanya hampir sama lah gitu. Emang nggak ngecek juga sih walaupun disuruh sama dokternya, cuma nggak mau gitu, ribet kan. Nunggu lama, antri gitu, mana udah sakit. Iya. Sakit disuruh bengong dulu ya. Kan gak sanggup. Jadi pas dokternya bilang swab ya besok gitu kan. Ya udah nggak sanggup, orang berdiri aja udah nggak sanggup. Disuruh swab, kecuali swabnya ke rumah. Kita nggak bisa ngecek itu ya? Nggak bisa kayaknya Bu. Belum nih Pak, belum ada. Kansa, panggil Yasmin, Kansa. Nggak balas juga anaknya. Ya udahlah Pak, nanti aja. Nanti aja. Aduh nih, ntar dia datang Mbak. Ini WA nggak dibaca sama Anda. Belum dibaca. Belum dibaca. Oh udah nih, udah dibaca sama Yasmin. Oh iya. Dia nggak ikutan itu kan, TOEIC? Nggak tahu nih. Nggak ngabarin juga. Maradina Yasmin. Iya ikutan TOEIC Bu. Oh TOEIC. Ya udah Pak, nanti aja kalau gitu. Jangan-jangan lagi ke TOEIC dia. Tapi dibaca sih. Udah kemarin. Kemarin ya, TOEIC-nya ya? Iya. Kansa, Yasmin udah bales belum? Katanya wifi-nya lagi bermasalah, Bu. Oh gitu, ya udah nanti aja lah. Ya udah kalau enggak cari tempat yang bagus, terus nanti siang baru kabarin gabung di lagi sesuai dengan jadwal. Oke. Bu kalau mau gabung ke break room 2, kalau enggak ya leave aja nggak apa-apa. Saya lihat dulu Pak, lihat situasi. Oke. Situasi room 2. Kansa sama Septi juga silakan kalau mau gabung ke break room 2, kalau enggak ya langsung kerjain tadi tuh perbaikan. Winda ngapain kesini Winda? Oh, hilang lagi dia. Winda nanti jam berapa Pak? Oh sama Bu Indah ya, nggak sama saya. Bukan. Saya tinggal Yasmin. Oke Pak, kita move ke breakout room 2. Oke. Sikap, perilaku, sama pengetahuan. Ya, coba mana? Nanti menggunakan kuesioner. Ya, oke. Jadi menggunakan apa tadi? 3 teori psikologi sosial, yaitu yang pertama ada sikap, kemudian pengetahuan, dan
perilaku pengguna. Kemudian akan digunakan kuesioner untuk mengetahuinya, Bu. Halo Bu Osi. Sepertinya Ibu Oci Oke, keluar. sepertinya terlempar keluar. Oke, ya, sambil nunggu Bu Osi join kembali. Oh, ini ada Pak Yono juga. Pak Bu Osi masuk lagi. Halo Bu Osi. Kok pengen lempar ya? Iya. Mohon maaf. Mungkin Oke. Nur Okta bisa diulang dulu tadi jawabannya supaya Bu Osi mungkin tadi apa? iya. Gimana tadi menggunakan terlempar nggak ya? Ya. Oke. Jadi menggunakan 3 tadi sih saya sudah baca. Cuman saya mau tahu Nur Okta ngerti nggak apa yang ditulisnya gitu loh. Ya. Jadi menggunakan apa, Nur? Menggunakan teori psikologi sosial, Bu. Yang pertama ada knowledge, itu pengetahuan. Terus kemudian ada attitude, sikap seseorang. Kemudian ada behavior, perilaku seseorang. Oke, berarti menggunakan salah satu teori psikologi sosial, ya. Apa namanya? Banyak sekali teori psikologi sosial. Ya, Bu. Menggunakan model Kruger and Kearney 2006, Bu. Namanya susah. Ya, jadi gini, penting sekali kalau teori itu harus ada teori apa gitu loh. Ya, Bu. Kalau misalnya ada model apa itu harus jelas gitu loh, sehingga kita bisa melihat cocok nggak sih model yang digunakan, cocok nggak sih teori yang digunakan gitu, ya. Iya, Bu. Maaf, Bu. Jadi Nur akan menggunakan model Kruger dan dan Kearney ya. Jadi akan menggunakan salah satu teori psikologi sosial. Nah, apakah Nur sudah mengecek apakah memang model yang Nur gunakan ini cocok dengan penelitian yang ingin dilakukan oleh Nur? Sebelum membuat proposal ini kan Nur juga mencari penelitian sebelumnya, Bu. Dan penelitian sebelumnya itu ada yang menggunakan teori ini juga. Seperti itu, Bu. Dan berarti sudah ada penelitian sebelumnya yang sama persis nih. Sama persis. Hah? Ya, berarti sebelumnya ada penelitian yang menggunakan dari model jurnal, ini. Iya. Nah, oke. Sama Dari ya. jurnal. Ya. Subjeknya sama nggak, Nur? Apa, Bu? Subjeknya. Subjeknya beda, Bu. Apa? Kalau penelitian itu apa? Pengukuran kesadaran. Pengukuran apa? Iya, pengukuran kesadaran keamanan informasi. Oke, berarti sama dong. Sama dong. Iya, Bu. Cuman tempat penelitiannya sepertinya berbeda, Bu. Kalau saya kan di kampus sendiri gitu. Kalau di jurnalnya itu di Indonesia, kemudian respondennya juga sepertinya berbeda. Ya, berarti kalau demikian berarti terjadi kemunduran nih pada penelitian kamu gitu loh. Kalau misalnya di
ada penelitian sebelumnya itu udah level ini juga mau yang saya bahas sedikit gitu. Mengapa kebanyakan mahasiswa Universitas Yarsi terutama terutama jurusan kita itu pasti meneliti kebanyakan mahasiswa kita, padahal tidak semuanya cocok, penelitian itu cocok dengan populasinya atau sampelnya itu cocok dengan mahasiswa Yarsi atau mahasiswa ilmu perpustakaan Yarsi gitu ya. Jadi ini juga mau saya sampaikan sama Nur gitu ya. Jadi saya melihat ini kan kalau memang Nur tetap akan menggunakan ini, saya pun akan menyarankan atau mewajibkan bukan hanya mahasiswa ilmu perpustakaan Yarsi saja, tapi seluruh Indonesia. Ya, jadi cakupan atau levelnya adalah nasional gitu. Kenapa demikian? Karena masalah keamanan informasi ini bukan hanya menjadi concern dari mahasiswa ilmu perpustakaan gitu, ya, terlalu kecil. Yang kedua adalah di masa pandemi ini kita bisa mencari sebenarnya bukan masa pandemi aja, dengan bantuan teknologi Google Form itu kan kita bisa menyampaikan kuesioner kita ke seluruh Indonesia atau bahkan seluruh dunia bisa ya. Jadi kebanyakan nih ya, bukan kamu aja Nur, jadi kebanyakan mahasiswa ini sudah sudah dikasih kacamata kuda gitu ya. Udah pokoknya saya menelitinya mahasiswa Yarsi aja, mahasiswa perpustakaan aja gitu, belum apa-apa sudah membatasi skopnya gitu loh. Padahal misalnya topik penelitian belum tentu tidak bisa dilakukan di tempat lain atau di populasi yang lain gitu. Halo Nur? Iya Bu. Nur dengar saya Nur? Dengar Bu, dengar. Oke. Ya, jadi ini ya cakupannya diperluas ya. Kalau tetap masih mau ini, saya minta cakupannya diperluas ya, nanti bukan di level mahasiswa Yarsi saja, apalagi mahasiswa perpustakaan aja, ini kayak ketahuan banget gininya gitu ya. Nanti ketika kita mendapatkan data, ini bisa diolah jadi berbagai macam gitu. Mahasiswa misalnya, terus kemudian karyawan ini misalnya ya, kemudian orang tua misalnya, ini hanya misal ya, nanti diolah kecuali kalau memang tujuan penelitiannya itu adalah memang hanya bisa untuk mahasiswa saja gitu, mahasiswa apalagi mahasiswa perpustakaan saja gitu loh. Tapi ini kan tidak, ini tujuan penelitian masalah ininya adalah bisa bisa diluaskan cakupannya gitu. Gitu ya Nur ya? Iya Bu. Oke. Terus sebentar. Nah, jadi saya mohon judulnya untuk pembuatan judul ya, perhatikan subjek, predikat, objek ya, kemudian subjek pelengkapnya atau objek pelengkapnya ya. Jadi ini kan yang kita lakukan adalah evaluasi kesadaran keamanan informasi data pribadi para pengguna smartphone gitu ya. Jadi yang mana subjeknya, yang mana predikatnya, yang mana objeknya. Rata-rata kalian itu pengen masukin aja gitu ya. Nah, yang saya minta lagi adalah judulnya dimasukkan tadi penggunaan modelnya ya. Iya. Ya, Nur kan menggunakan model Kruger dan Kearney gitu ya. Nah, kalau misalnya ada lagi yang lain dengan menggunakan ISO, misalnya ISO 2904 misalnya tentang security gitu. Misalnya, ini hanya misal ya. Jadi kayak gitu, jadi jelas. Jadi kita mau ngapain, siapa yang menjadi objek dan subjeknya,
kemudian menggunakan apa, gitu ya. Ini jelas di dalam judulnya. Karena ini adalah penelitian ilmiah, semua komponen harus terlihat pada judul. Gitu. Ya, baik Bu. Oke, untuk bab 2 nanti minta tolong tambahkan kerangka pemikiran. Di sini belum ada ya. Sebetulnya tambahkan kerangka pemikiran. Ini akan saya wajibkan, ya wajibkan bagi para mahasiswa ya. Saya juga sebenarnya dulu tuh nggak pernah mewajibkan mahasiswa saya menggunakan kerangka pemikiran. Tapi setelah melihat padanan gitu ya, oh iya dulu juga saya waktu S2 pakainya kerangka pemikiran, jadi jelas gitu loh kita mau ngapain. Terima kasih Pak buat Pak Danang. Jadi mulai setahun yang lalu saya mewajibkan menggunakan kerangka pemikiran sehingga mahasiswa tuh kalau nggak ngerti dia mau meneliti apa, variabelnya apa, menggunakan apa, dan toolsnya bagaimana, itu gak akan bisa menjelaskan dan nggak akan ini. Tapi dengan kerangka pemikiran ketahuan gitu loh. Anak ini mengerti nggak isi penelitiannya? Anak ini paham nggak apa yang dia kerjakan? Ya, terima kasih buat Pak Danang ya. Jadi mulai dari tahun yang lalu saya sudah mewajibkan mahasiswa saya untuk membuat kerangka pemikiran. Dulu juga kita membuat ya Pak Danang ya, itu di S2 dulu. Tapi bukan karena di S2 kemudian diturunkan ke S1, tidak. Tapi memang ini sangat bermanfaat sekali sebagai pedoman buat kalian, apa sih yang mau kalian lakukan gitu ya. Apa yang kalian lakukan dalam penelitian ini. Terus apa yang mau dicarinya. Terus dicarinya pakai apa gitu. Ya. Ya Nur ya? Iya Bu. Oke. Terus ini sih sudah cukup banyak sekali ya proposalnya. Kemudian sebenarnya sudah jelas mau pakai apa. Nah, kalau untuk teknik analisis data, mengapa menggunakan menggunakan apa namanya nih? Analisis data, teknik analisis data menggunakan analisis univariat, itu gitu gimana? Terus ada lagi analisis bivariat. Ini apa maksudnya? Bagaimana Ya, Bu. jelaskan? Nah, kalau untuk univariat itu untuk menentukan karakteristik dari responden. Misalnya karakteristik yang Nur mau itu umur. Misalnya umur kan awalnya kan dari mahasiswa. Jadi di mahasiswa itu ada namanya remaja pertengahan dan remaja akhir. Kalau remaja pertengahan itu kan 14 tahun sampai dengan 17 tahun. Kemudian misalkan populasi yang Nur mau itu 30 orang untuk remaja pertengahan. Kemudian ternyata pas dilakukan penelitian, ternyata ditemukan bahwa ada 5 mahasiswa yang umur di atas 17 tahun, seperti itu. Kemudian dilakukan perhitungan menggunakan univariat, hanya untuk menentukan karakteristik dari responden saja. Dan kemudian yang bivariat itu nanti menggunakan aplikasi SPSS, diuji chi-square, digunakan dengan 2 kategori yang berbeda. Misalnya, jika nilai P-nya lebih besar dari 0,05, maka tidak ada hubungan antara evaluasi dengan kesadaran keamanan informasinya. Kemudian jika nilai P-nya kurang dari 0,05, maka ada hubungan antara evaluasi dengan kesadaran keamanan informasinya. Seperti itu. Kalau univariat itu hanya untuk menentukan karakteristik dari responden. Ya, keluar. Iya, kita tunggu sebentar. Boxinya kayaknya kelempar. Bu
Bu Osi naik roller coaster kali ya, naik turun terus. Tadi saya juga kelempar Pak, kayaknya internet saya juga tadi beberapa kali masuk susah juga tadi. Ini komputer saya nih yang bermasalah. Oke. Zoom-nya jalan tapi nggak ada informasi apa partisipan apa, chat nggak bisa muncul, yang lain kan. Nah, Bu Osi udah masuk lagi. Mohon maaf nih. Oke. Terus ini. Diulang dikit tadi Dia- mungkin diulang ada. lagi. Ya, mohon maaf. Ini kalau udah kayak gini udah ini nih, nyebelin. Mohon maaf ya. Iya Bu, nggak apa-apa. Oke. Jadi kita sampai ke analisis univariat dan bivariat, kemudian dan sebagainya. Ya. Jadi apa tadi sudah dijelaskan yang univariat, misalnya tadi mau melihat klasifikasi respondennya. Iya Bu, karakteristiknya. Halo, Nur? Iya Bu, Ya nggak, Nur? iya Bu.